Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi tentang ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Tapi sebelum itu, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ummul Zami Darwis sebagai pemateri kedua dan moderator, Sherina sebagai pemateri pertama, dan pemateri terakhir oleh Anastasia Tasik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama kepadanya dipersilahkan. Ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Ciri yang pertama dari bahasa ragam ilmiah adalah cendekia, yang artinya ragam bahasa satu ini mampu membentuk pernyataan dengan seksama sehingga jelas dan bisa dipahami dengan baik oleh para pembaca. Ciri ini sangat penting untuk terpenuhi agar isi dari karya tulis ilmiah yang disusun mudah dipahami dan tidak menimbulkan misinterpretasi. Maka, penting untuk menggunakan ragam kata baku dan disusun dari kalimat yang efektif. Berikut adalah contoh dari kalimat yang memenuhi ciri cendekia dalam karya tulis ilmiah. Contoh pertama, infeksi cendawan. Pembentuk mikoriza akan mempengaruhi serapan hara fosfor oleh tanaman inang melalui akar, terutama tanaman yang tumbuh pada tanah yang kekurangan fosfor, yang dimungkinkan oleh adanya hifa eksternal. Contoh kedua, infeksi cendawan pembentuk mikoriza pada akar tanaman inang akan meningkatkan serapan hara fosfor melalui hifa eksternalnya. Dari contoh kalimat ini, yang benar adalah contoh kedua. Contoh pertama dikatakan salah karena tidak bisa menjelaskan hubungan dari setiap kalimat. Selain itu, tidak hemat kata. Begitu sebaliknya dengan contoh kedua, yang bisa menjelaskan pola sebab akibat dan hemat kata. Nomor 2 adalah lugas. Ciri kedua dari bahasa ilmiah adalah lugas, yaitu bahasa yang digunakan mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan tidak bermakna ganda, sehingga wajib memilih kosakata yang maknanya jelas dan penulisannya sesuai EYD. Tujuannya agar informasi yang dijelaskan bisa tersampaikan kepada pembaca, sekaligus memastikan pemahaman yang diterima pembaca sama persis dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Berikut penjelasan dalam contoh. Mahasiswa sering mendapatkan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan, sehingga kemampuan berpikirnya menjadi berada di awang-awang. Itu adalah contoh yang salah. Mahasiswa sering mendapatkan tugas yang berat, sehingga kemampuan berpikirnya menjadi menurun. Itu adalah contoh yang benar. Penggunaan istilah di awang-awang pada contoh pertama dipandang tidak jelas maknanya, sebab termasuk kata kiasan dan tidak seharusnya digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya, ciri dari ragam bahasa ilmiah yang ketiga adalah jelas, yang artinya pemilihan kata atau penyusunan kalimat harus memiliki makna yang jelas dan hubungan antara gagasan yang satu dengan yang lainnya juga harus jelas. Misal ingin menjelaskan suatu unsur dan dampaknya ketika bertemu dengan unsur lain, maka pemilihan kata harus tepat agar hubungan sebab akibat tersebut tercantum dan jelas dan bisa dipahami oleh pembaca. Ciri selanjutnya adalah gagasan sebagai pangkal tolak. Artinya, pemilihan kata dan penyusunan kalimat dalam karya tulis ilmiah adalah berorientasi pada gagasan, sehingga fokus utamanya adalah bagaimana menjelaskan gagasan dengan efektif. Mencapai ciri ini, jenis kalimat yang paling cocok untuk digunakan adalah kalimat pasif, sehingga karya tulis ilmiah lebih umum memakai kalimat pasif dibandingkan kalimat aktif. Tujuannya agar gagasan tersampaikan dengan baik meski memakai kalimat yang singkat. Mungkin ada yang bertanya, apa itu kalimat pasif dan kalimat aktif? Kalimat pasif adalah kalimat di mana subjek menerima aksi atau tindakan yang dinyatakan oleh predikat. Subjeknya adalah penerima tindakan, sedangkan kalimat aktif adalah kalimat di mana subjek melakukan aksi atau tindakan yang dinyatakan oleh predikat. Subjeknya adalah pelaku tindakan. Dalam kalimat pasif, penekanannya lebih pada objek yang dikenai tindakan daripada pelaku tindakan itu sendiri. Kalimat pasif sering digunakan untuk membuat kalimat lebih formal atau untuk menekankan objek yang terkena aksi.
Ciri selanjutnya dari bahasa ragam ilmiah adalah formal atau bersifat formal. Inilah alasan kenapa karya tulis ilmiah selalu terasa membosankan, karena memang disusun dengan kata baku dan dibuat formal. Ragam kalimat juga berbentuk pasif. Oleh sebab itu, peneliti wajib memiliki keterampilan bahasa yang baik agar selalu menggunakan kosakata yang baku dan penulisannya mengikuti ketentuan dalam EYD. Dalam hal ini bisa menggunakan alat bantu seperti KBBI maupun thesaurus. Kemudian ciri berikutnya yang keenam adalah objektif. Artinya pilihan kata yang digunakan bersifat objektif dan bukan subjektif. Setiap kalimat yang disusun wajib memiliki landasan yang jelas, artinya semua informasi memiliki sumber yang jelas. Selain itu, juga bersifat pasti, tidak ada kalimat maknanya merupakan suatu pernyataan yang masih ragu dan tidak jelas kebenarannya. Sehingga tidak ada informasi hasil menerka dan menebak, melainkan ada data yang valid. Ciri berikutnya adalah ringkas dan juga padat. Artinya, kata di dalam kalimat memang disusun dengan efisien sehingga tidak ada pemborosan kata agar gagasan yang ingin disampaikan dipahami pembaca dengan baik. Kemudian ciri terakhir yang kedelapan dari bahasa ilmiah adalah konsisten. Artinya setiap unsur bahasa, tanda baca dan istilah sekali digunakan sesuai dengan kaidah, maka selanjutnya dilakukan secara konsisten. Sehingga setiap kali menyusun karya tulis ilmiah, biasanya tanda baca digunakan cenderung stabil, kebanyakan tanda koma, tanda titik, dan sedikit tanda tanya. Misalnya pada rumusan masalah, sehingga tidak dijumpai tanda seru. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, mohon diisi kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.